Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Saudaraku, bagaimana kabar antum semua? Selalu saja ana berharap semoga kita semua selalu dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, seringkali hati kita bertanya-tanya, mengapa kita sering bermunajat, berdoa, meminta kepada Allah. Tapi nyatanya kita merasa seakan doa kita begitu lambat dikabulkan, atau terkadang kita berpikir jangan-jangan doa kita ini tidak dikabul oleh Allah. Nah, untuk menjawab pertanyaan semacam ini, maka ana sengaja dalam kajian kali ini ingin mengangkat satu tema yang ana beri judul Mengapa Doaku Serasa Begitu Lambat Dikabulkan, yakni membahas tentang 14 kunci rahasia penting terkabulnya doa kita. Saudaraku, tentu kalau ana menyebut di sini ada 4 kunci penting terkait agar doa kita dikabul, atau justru perkara ini yang sering menjadikan doa kita serasa lambat dikabul, bukan berarti membatasi cuma 14. Bisa saja dikembangkan sesuai dengan pembahasan masing-masingnya. Hanya saja ana dalam kajian kali ini menganggap 14 perkara ini penting untuk ana sampaikan. Saudaraku, mengawali kajian kali ini, ana ingin menyampaikan, sudah pasti Allah itu zat yang tidak akan pernah memungkiri janji-janjinya. Jika dia telah menjanjikan sesuatu kepada makhluknya, sudah pasti janjinya itu akan dikabulkan, atau maksud ana akan dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan Quran surah Ali Imran ayat 9, Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah memungkiri janji-janjinya. Di antara janji Allah yang Allah nyatakan secara terbuka dalam Al-Quran adalah wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jawablah, aku ini begitu dekat. Ujibu da'watad da' idza da'an, dan aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku jika ia memang benar-benar memohon kepadaku. Surah Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini adalah ayat yang secara pasti menegaskan kepada kita Allah itu amat dekat. Dan dia pun menjanjikan jika kita benar-benar memohon kepadanya, tentu dia akan mengabulkan segala apapun yang kita minta. Dan dia sekali lagi tidak pernah memungkiri janji-janjinya. Lalu kalau muncul pertanyaan seperti apa yang tadi ana kemukakan di awal pengantar kajian ini, mengapa kita berdoa tapi doa kita serasa begitu lambat, atau bahkan terkadang serasa apa doa kita ini tidak dikabulkan? Maka ingin ana katakan, tidak mungkin Allah memungkiri janji-janjinya. Kalaupun ada doa kita yang mungkin terasa lambat dikabulkan, itu berarti
Bisa jadi dikarenakan ada beberapa adab, hukum-hukum yang terkait khususnya dengan cara kita berdoa kepada Allah yang selama ini tidak kita penuhi. Sehingga dengan demikian menjadi wajar jika doa-doa kita serasa begitu lambat dikabulkan oleh Allah. Karena itu, saat kita mau berdoa kepada Allah, penuhilah hak-hak Allah. Penuhi pula bagaimana cara doa yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar doa kita lebih berpeluang besar untuk segera Allah kabulkan. Karena itulah kajian kali ini Ana ingin menyampaikan beberapa perkara yang menjadikan doa kita menjadi serasa lambat dikabulkan, atau boleh dengan kata lain apa kiat-kiat dan juga perkara-perkara yang mesti dilakukan oleh seorang hamba saat akan berdoa kepada Tuhannya agar doanya segera dikabulkan oleh Allah Rabbul Alamin. Saudaraku, akan kita masuk langsung kepada pembahasan perkara ini. Yang pertama, perkara yang terpenting yang mestinya dilakukan oleh seseorang yang hendak berdoa agar doanya cepat Allah kabulkan adalah doa dengan dilandasi tauhid. Luruskan dulu tauhid kita, ikhlaskan doa kita. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Padahal mereka tidaklah diperintah kecuali agar menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Mukhlisin lahuddin hunafa, dengan menjalankan agama ini yang lurus. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Makanya jangan lupa saat kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, luruskan tauhid kita. Jangan kita mencampuri dengan kesyirikan kepada Allah. Hal ini lebih Allah pertegas dalam surah Al-Kahfi ayat 110 ketika Allah berfirman tentang bagaimana agar kita kelak bisa berjumpa dengan Allah. Maka Allah katakan, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan sholihah, hendaklah dia beramal solih. Tidak cukup beramal solih, tapi syarat kedua wajib kita ingat-ingat, yaitu wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada, jangan menyekutukan dalam peribadatannya itu dengan apapun juga. Ikhlaskan tauhid, bereskan dulu tauhid dalam peribadatan kita. Bagaimana doa kita akan Allah kabulkan, sementara kadang kita masih minta kepada hal-hal yang telah ditetapkan oleh agama sebagai kesyirikan. Kita masih datang ke tempat-tempat yang dianggap keramat. Kita masih menganggap ada sesuatu yang bisa memberikan manfaat atau menolak bahaya selain dari Allah. Na'udzubillah. Maka bersihkan tauhid kita agar doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang masuk yang kedua, yaitu setiap kali kita berdoa, jangan lupa awali dengan husnuzon, baik sangka kepada Allah. Berbaik sangka. Jangan kita pernah berpikiran Tuhan kita ini kejam, tak pernah peduli kepada makhluknya. Na'udzubillah. Yakini dengan hati kita, dengan penuh perasaan yang mantap, doa-doa kita selalu didengar olehnya. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Pada ayat yang tadi Anda baca juga, di awal kajian ini, jika hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah, aku ini begitu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan selalu mengabulkan permintaan seseorang yang berdoa kepadaku
jika dia benar-benar sudi memohon padaku. Al-Baqarah 186. Kita yakin Allah adalah zat yang tidak pernah memungkiri janji-janjinya. Berbaik sangkalah kepada dia. Sesungguhnya dia zat yang selalu sudi mendengarkan segala masalah hamba-hambanya dan dia siap untuk menjawab segala persoalan hidup dan kehidupan kita jika kita benar-benar memohon kepadanya dengan penuh keyakinan. Makanya Nabi kita dalam hadis riwayat Tirmidzi 347 dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Tirmidzi 2766 menyabdakan ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu semua kepada Allah dalam keadaan Anda yakin doa Anda akan dikabul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muqinun bil ijabah. Jadi saat kita berdoa kepada Allah, tetap landasi jiwa kita dengan penuh keyakinan Allah selalu mendengar segala permohonan hambanya. Dia zat yang Rahman, dia zat yang Rahim, dan kita penuh dengan keyakinan dia akan memperkenankan doa-doa kita. Sekarang yang ketiga, hendaklah saat kita berdoa, lakukan itu semua dengan fokus, konsentrasi penuh dengan apa yang sedang kita ajukan kepada Allah. Berapa banyak di antara kita yang doa kepada Allah, tapi hatinya lalai, tidak fokus. Mulutnya saja dia mengucap, ya Tuhanku, kaza wa kaza, begini, begitu. Tapi hatinya tidak hadir, lalai. Seakan sebetulnya dia tidak yakin kepada Allah. Bahwa Allah selalu memperhatikan doa kita, selalu siap membantu kita. Bagaimana lalu Allah akan mengabulkan doa dari seorang hamba yang hambanya sendiri tatkala meminta tidak ada fokus, tidak benar-benar, tidak serius meminta kepadanya. Makanya dalam hadis dikatakan wa'lamu annallaha la yastajib du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahui oleh Anda semua, Allah tidak akan pernah mengabulkan doa dari doanya orang yang hatinya lalai, sia-sia. Tidak serius. Dikini ghafil, lahin. Orang ini doa tadi. Keadaannya tidak fokus. Otaknya kemana? Mulutnya mengucapkan sesuatu, tapi hatinya tidak fokus pada apa yang ia minta. Maka bagaimana Allah akan mengabulkan doa orang yang model begini? Makanya pantas di hadis ini Allah tidak akan menerima doa dari orang yang hatinya ghafil lahin, lalai, main-main, tidak serius, sia-sia. Ini riwayat Tirmidzi dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Tirmidzi 2766. Karena itu ikhwan azan ya Allah wa iyyakum, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan terkait masalah ini. Idza da'a ahadukum falyazimil mas'alah. Kata beliau, jika salah seorang di antara kalian berdoa, sungguh-sungguhlah dalam permohonannya kepada Allah. Sungguh-sungguhlah, benar-benar, yang serius. Jangan mulutnya mah, ya Allah, kaza, tapi hatinya, nggak tahu dia, sedang kesana, nggak fokus gitu. Dia minta, tidak fokus, makanya fal ya'zimil mas'alah, kata Nabi. Fokus kamu pada masalah yang sedang kamu pintalah dari lubuk hatimu. Fokuskan ketika kau meminta sesuatu kepadanya. Sahih Bukhari 6338, Muslim 2678. Yang keempat, ini salah satu penyebab mungkin doa kita justru semakin lambat dikabulkan. Dan banyak yang terjadi pada kita. Apa? Seseorang yang justru begitu dia doa pengen buru-buru dikabulkan.
Sepekan ditunggu belum dikabul, setengah bulan ditunggu belum dikabul. Ketika dia merasa bahkan kok kayak nggak dikabul-kabul, dia bahkan putus asa. Ngapain lah, percuma, doa juga gua mah nggak dikabul-kabul, bahkan dia berhenti dari doanya. Na'udzubillah min dzalik. Yaitu doa gara-gara terlalu cepat pengen dikabul, itu justru menjadi sebab Allah semakin menangguhkan diterimanya doa orang ini. Dalil masalah ini adalah apa yang disabdakan oleh beliau, yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahim. Allah itu selalu akan menerima hambanya yang berdoa selagi hambanya ini doanya bukan perkara yang dosa atau yang memutus tali silaturahim. Kalau doanya yang benar, Allah akan kabul. Tapi dengan satu syarat, malam yastajil, kata Nabi. Selama hamba itu saat berdoa tidak istijal. Mendengar itu, para sahabat ridwanullah langsung bertanya, mal istijal, ya Rasul, apa itu yang disebut al-istijal? Dijawab oleh beliau, qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibuli. Yaitu yakul, ada seorang yang ketika berdoa kepada Allah, setelah dia sekian lama berdoa, lalu dia melihat belum saja dikabulkan doanya, dia berkata, qad da'autu wa qad da'autu. Aku ini telah memohon kepadaku, berulang aku lakukan, falam ara yastajibuli. Tapi aku belum melihat hasil doaku. Kok masih begini-begini saja? Fayastasiru inda dzalika wa yada'ud du'a. Lalu dengan sebab itu orang ini menjadi putus asa dan tidak lagi berdoa. Ini hadis diriwayatkan Bukhari 6340, Muslim 2735. Hadis ini memberi faidah kepada kita. Ketika kita justru terlalu buru-buru meminta kepada Allah, pengen langsung hari ini doa, pengennya sehari, 2 hari, pengen di cash, dibayar oleh Allah sesuai dengan persis. Sifat buru-buru ini justru menjadi salah satu sebab doa kita kian lambat dikabulkan oleh Allah. Maka bersabarlah, tetap baik sangkalah kepada Allah saat kita berdoa. Sesungguhnya Tuhanmu pasti selalu mendengarkan keluhanmu. Kalaupun doa kita belum dikabul, maka jangan pernah putus asa. Sebab dia yang lebih tahu kapan saat yang tepat untuk mengabulkan doa kita. Terkadang kita karena emosi, pengennya kita hari ini minta, besok dikabul misalkan. Sementara Allah lebih tahu perkara yang gaib. Dengan hikmahnya dia lebih tahu kapan sebaiknya untukmu diberikan, dikabulkan doanya. Maka percayakan saja kepada Allah. Kapan saat yang tepat doa kita akan dipenuhi oleh Allah. Jangan putus asa. Tetap baik sangka, sekalipun kita merasa doa kita cukup lama belum dikabulkan juga. Ini yang harus diketahui oleh kita bersama. Yang kelima, ini yang juga penting, bahwa kaidah dasarnya, hendaklah kalau berdoa kita dengan suara yang lembut, mengadukan segala permasalahan yang kita alami dengan suara yang lembut. Tidak perlu dengan suara apalagi kelewat keras. Tidak usah. Berdoalah dengan suara lirih. Adukan segala masalah kita kepada Tuhan kita dengan suara yang lembut. Inilah salah satu adab dalam berdoa yang dengan kita memenuhi adab ini, semoga doa kita semakin lebih cepat direspon oleh Allah Azza wa Jalla. Dalil masalah ini sangat banyak. Di antaranya Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan." Hendaklah sebut nama Tuhanmu dengan merendahkan diri dan dengan rasa takut. Wadunal jahr. Ayat ini dengan tegas dan tanpa mengeraskan suara. Berdoa itu, zikir, doa, hukum asalnya dunal jahr. Tanpa mengeraskan suara. Al-A'raf ayat 205. Dan kalau kita membuka ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis sahih,
kita pun akan dapati salah satu adab doa kepada Allah. Dan kita tahu adab doa ini menjadi salah satu sebab apakah doa kita akan cepat direspon atau justru akan menjadi malapetaka. Nah, di antara salah satu adab doa yang harus diperhatikan berulang-ulang ini dimuat dalam Al-Quran dan hadis sahih adalah tadi, yaitu berdoa dengan suara yang lembut, sekedar bisa didengar oleh kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberi contoh masalah ini dalam ayat-ayatnya yang mulia. Salah satunya tatkala Allah berbicara tentang Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Di situ Allah menyebutkan dalam surah Maryam ayat 3, iznada rabbahu nidaan khafiyya. Ingatlah saat Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan khafiyya, suara yang sangat lembut. Ini sebagai adabnya orang yang berdoa. Dan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk orang yang tidak menyukai berzikir, berdoa dengan suara keras kecuali di beberapa tempat yang disyariatkan. Tapi hukum asalnya doa, zikir itu dengan suara yang lembut. Karena itu ketika Nabi mendengar ada para sahabatnya bertahlil, zikir dengan suara keras, langsung beliau memberi peringatan, ya ayuhan nas, irba'u ala anfusikum. Hei sahabatku, kasihani diri-dirimu kamu. Diri-dirimu sendiri, fa innakum la tad'una as-sawm wa la ghaiba. Kamu ini tidak sedang berdoa kepada zat yang tuli, bukan pula kau berdoa kepada zat yang tidak ada. Innahu ma'akum, Tuhanmu selalu menyertaimu. Sami qarib, Tuhanmu zat yang maha mendengar, lagi maha dekat. Dia maha mendengar, nggak usah kamu suara dengan keras-keras, sangat dekat, nggak usah kenceng-kenceng. Lihat Sahih Bukhari 3299 dan Muslim 2704. Ini adab. Dan ini menentukan kualitas doa kita. Makanya sekali lagi, hukum asal doa dan zikir adalah dengan suara yang lirih. Adukan masalah kita dengan suara yang bisa didengar oleh diri kita sendiri. Tidak usah dengan suara yang sampai apalagi histeris, suara terlalu kencang. Ini semua menyelisihi adab-adab doa. Kita masuk yang keenam. Hendaklah kita dalam berdoa itu mengulang-ulang. Setiap kali doa diulang-ulang, paling tidak 3 kali. Dalil masalah ini adalah apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa kana idza da'a salasa wa idza sa'ala salat. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu kalau berdoa da'a salasa, berdoanya mengulangi 3 kali. Demikian pula saat beliau memohon kepada Allah meminta sesuatu, diulang-ulang 3 kali. Sahih Bukhari 240, Muslim 1794. Makanya saudaraku, jika kita misalkan ada sesuatu masalah yang mau kita adukan kepada Tuhan kita Allah Azza wa Jalla, setiap kali kita meminta diulang, paling tidak masing-masing 3 kali, ya Tuhan. Misalkan kita minta apa? Berkahilah keluargaku, mudahkan segala urusanku, diulang. Ya, berkahilah kehidupanku, mudahkan segala urusanku. Terus diulang-ulang. Nanti kalau berdoa lagi diulang, minimal usahakan masing-masing 3 kali. Kita lanjutkan yang ke-7. Ini termasuk perkara yang penting. Kalau berdoa, hendaklah gunakan Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang baik, yang disesuaikan dengan isi doa kita. Saat kita misalkan dalam kondisi lemah. Kita tahu Allah itu zat yang qawi, Asmaul Husna. Maka kita dahului doa kita dengan menyebut Asmaul Husna. Menyanjung dia. Ya Allah, Ya Qawi,
Ya Allah, Zat yang Maha Kuat, kita hubungkan. Engkau tahu, aku ini hambamu yang lemah baru. Ketika kita mintanya sesuatu kekuatan, kita berdoa Asmaul Husna dengan memanggil nama Dia yang korelasi dengan isi doa kita. Kalau kita mengadukan kelemahan, kita sebut Dia, panggil dengan Ya Qawi. Ya, juga dalam kondisi-kondisi lain, bisa seperti dengan Ya Rahman, Ya Rahim, disesuaikan dengan isi doanya. Ya, lalu kita hubungkan dengan nama-nama Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Hubungkan dengan isi doa kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Asma'ul husna. Fad'uhu biha. Maka berdoalah kalian semua dengan memakai Asma'ul Husna tadi. Di ayat ini Allah menegaskan saat kita berdoa itu ya dengan memakai nama-nama Allah. Jadi tidak cukup ya Allah saja, bisa kita lebih sempurna dihubungkan dengan tadi Asma'ul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Teruskan dengan sesuai dengan tadi isi doa kita ini disesuaikan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang baik. Yang kedelapan, hendaklah saat kita berdoa, iringi dengan rasa rendah diri, khusyuk dengan digabungkan rasa harap dan cemas. Di satu sisi, kita yakin Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Kita yakin Allah itu mengabulkan segala apa yang kita minta. Tapi di satu sisi iringi dengan rasa cemas, yaitu dengan kita mengakui ya Allah, aku ini hambamu yang banyak dosa. Di satu sisi aku tahu engkau Zat yang Maha Rahman Rahim, digabungkan. Jadi jangan terlalu pede, jangan pula terlalu kita putus asa, kita di tengah-tengah. Dengan diiringi keyakinan pada sifat Allah, tapi akui pula kita ini makhluk yang lemah di hadapannya. Jadi ada unsur harap dan cemas digabung menjadi satu. Allah mengungkap tentang keadaan orang yang beriman tatkala berdoa dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka berdoa kepada Allah dengan, di sini Allah sebutkan raghaba wa rahaba, yaitu dengan harap dan cemas. Wa kanu lana khashiin, dan mereka ini orang yang khusyuk kepada kami. Allah menceritakan ciri orang beriman, doa ini menggabungkan unsur harap, unsur cemas, sehingga menjadikan dia menjadi orang yang khusyuk dalam doanya. Satu sisi dia menitikkan air mata karena dia tahu dirinya hamba yang lemah, banyak dosa. Tapi di satu sisi dia pun tahu Tuhannya Tuhan yang Maha Rahman, Maha Rahim. Dia mendengarkan segala kebutuhan hamba-hambanya. Gabungkan unsur-unsur ini sehingga doa kita menjadi khusyuk. Saudaraku, kita lanjut pada perkara yang ke-9. Yang ke-9 ini termasuk perkara yang harus kita perhatikan agar doa kita semakin punya potensi untuk lebih didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Yakni saat kita akan berdoa, jangan lupa awali dulu dengan pengakuan kita, pernyataan bahwa kita ini selama ini banyak melakukan dosa, kesalahan. Kita minta ampunan kepada Allah. Jadi saat kita berdoa, jangan langsung kepada isi doa. Terkadang kita kalau doa langsung to the point. Ya Allah, tambahkan rezekiku, mudahkan urusanku. Tanpa diawali dengan adab-adab. Salah satu adab penting ini adalah awali setiap kali doa kita dengan pengakuan akan dosa-dosa kita yang sangat banyak di hadapan Allah, agar sudilah kiranya Dia mengampuni dosa-dosa kita dulu. Baru setelah itu nanti ya, dan memberi syarat-syarat lainnya,
baru kita masuk ke isi doa kita. Dalil masalah ini adalah apa yang terdapat dalam sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Innal abda la ya'jabu minal abdi. Maaf, ana ulangi. Innallaha la ya'jabu minal abdi. Idza qala, sesungguhnya Allah benar-benar takjub terhadap hambanya yang dia ini berkata, La ilaha illa anta. Inni qad zalamtu nafsi faghfirli dzunubi. Allah benar-benar kagum kepada hambanya yang dia ini berseru La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Inni qad zalamtu nafsi. Ya Allah, aku ini telah banyak berbuat zalim. Faghfirli dzunubi. Ampuni ya Allah dosa-dosaku. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sungguh ya Allah, tak ada yang mampu mengampuni dosa-dosaku selain Engkau. Maka jika ada hamba yang mengucapkan kalimat ini masih sambungan hadis ini, segera Allah Ta'ala berkomentar, Abdi arafa anna lahu rabban. Hambaku ini ternyata hamba yang tahu bahwa dia memiliki Tuhan yang yaghfir wa yu'aqib. Hamba ini tahu bahwa Tuhannya itu maha pengampun dan maha menghukum segala akibat hukum. Dengan demikian Allah pun akan mengampuni, mengabulkan apa yang ia minta. Allah senang ketika hambanya mengawali segala sesuatu dengan pengakuan dosa, dan dia tahu hanya Allah zat yang maha mengampuni segala dosa. Hadis riwayat Hakim juz 2 halaman 98 sampai 99, kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Shahihul Jami' 1821 sahih. Saudaraku, hadis ini menunjukkan hendaklah kita kalau mau berdoa jangan lupa awali dengan pengakuan akan banyaknya dosa yang kita perbuat dan mintakan ampunan kepadanya atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Sekarang kita masuk yang ke-10. Saudaraku, termasuk adab penting yang tentu akan punya pengaruh dalam masalah cepat atau tidaknya doa kita akan dikabul oleh Allah adalah hendaklah berdoa dengan menghadap ke arah kiblat. Sekalipun ini bukan syarat sahnya doa, ya, kecuali tentu dalam sholat. Tapi berdoa menghadap kiblat itu sesuatu yang sangat diutamakan. Dalil masalah ini salah satunya adalah terdapat dalam hadis yang sangat panjang, yakni saat menceritakan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar. Di hadis itu disebutkan pamazala yahtifu bi rabbihi maddan yadaihi mustaqbilal qiblah. Di situ dikatakan Nabi terus memohon kepada Tuhannya dengan di antaranya di situ dikatakan mustaqbilal qiblah, menghadap ke arah kiblat. Doanya ini dengan menghadap ke arah kiblat. Ini doa yang bukan dalam situasi sholat sekalipun. Dianjurkan kita menghadap ke arah kiblat. Sahih Muslim nomor hadis 1763. Kita masuk yang ke-11. Ini termasuk adab yang penting juga saat kita berdoa, yaitu hendaklah saat kita berdoa itu dengan mengangkat kedua tangan kita. Berdoa dengan mengangkat kedua tangan ini termasuk salah satu sunnah dan salah satu sebab syariah yang berpotensi doa kita lebih cepat diijabahi oleh Allah.
Dalil masalah ini sangat banyak. Salah satunya tadi dalam Sahih Muslim yang menceritakan keadaan Nabi waktu berdoa dalam perang Badar. Di situ disebutkan saat Nabi berdoa itu maddan yadaihi, katanya menjulurkan kedua tangannya seraya menghadap ke arah kiblat. Di sini disebut juga Nabi menjulurkan kedua tangannya, ya. Dan dalam satu hadis yang lain, hadis riwayat Abu Daud yang kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Abi Daud 1488 Sahih, Nabi kita menyabdakan inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim. Sesungguhnya Tuhan kamu, Tuhan yang maha berkah lagi maha tinggi. Itu Tuhan yang amat pemalu lagi maha mulia. Yastahi min abdihi, dia sangat malu jika ada hamba-hambanya idza rafa'a yadayhi ilaihi, yang menjulurkan tangannya, ya, saat berdoa kepadanya, ayyaruddahuma sifra, lalu dia membiarkan hambanya mengembalikan kedua tangannya dalam keadaan kosong, maksudnya tidak dikabulkan. Dia malu Allah tuh. Hambanya benar-benar doa serius, dipenuhi segala syarat rukun doa, seraya menengadahkan ke tangannya, kedua tangannya mengangkat kepada Allah, lalu Allah mengembalikan kedua tangannya kosong, maksudnya tidak dipenuhi. Allah sangat malu. Ini hadis menunjukkan bahwa doa dengan mengangkat kedua tangan merupakan salah satu sebab syariah yang berpotensi agar doa kita lebih cepat dikabul. Saudaraku, walaupun begitu, terkait khusus doa mengangkat tangan, tidak semua doa mengangkat tangan itu, tidak semua doa itu disunahkan mengangkat tangan. Ini ada kaidah-kaidahnya. Kita tahu saat akan makan kita juga bismillah, saat masuk WC kita juga masalah baca doa, tapi tempat-tempat ini doa tidak mengangkat tangan, tidak disunahkan, ya. Nah, apa yang Anda sampaikan ini baru kaidah umum. Perincian kapan kita doa mengangkat tangan dan tidak mengangkat tangan mungkin nanti akan dibahas secara spesifik pembahasannya. Tapi kaidah umumnya dalam doa-doa yang bebas maka disunahkan kita mengangkat kedua tangan kita. Ini kaidah umumnya. Kita kapan berdoa bebas, maka doa kita adalah dengan mengangkat kedua tangan kita. Kita lanjutkan yang ke-12, yaitu doa yang tidak diawali atau ditutup, ya, dengan membaca sholawat. Jadi hamdalah, diawali hamdalah, juga sholawat, lalu ditutup lagi dengan sholawat, itu lebih utama. Dan ini salah satu juga sebab syariah yang menjadikan penentu doa kita akan cepat direspon oleh Allah atau tidak. Dalil masalah ini ada banyak. Pertama, hadis riwayat Tirmidzi 486 yang kata Syekh Al-Albani rahimahullah, annal haditha bimajmu'i hadhihi turuqi wasyawahidi la yanzil an martabatil hasan insyaallah, ya. Hadis ini dengan banyaknya jalannya maka tidak kurang derajatnya dari derajat hasan, katanya, karena banyak jalurnya maka hadis ini minimal derajatnya hasan. Demikian kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah nomor hadis 2035. Hadis yang saya maksud ini adalah inna du'a mauqufun bainas sama wal ardh. Doa kita ini masih tergantung antara langit dan bumi. La yas'uda minhu syai', di mana doa kita ini tidak akan nembus ke langit hatta tusolliya ala nabiyyika sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sampai doamu itu didahului dengan mengucapkan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi pantas kalau mungkin doa kita selama ini seraya masih tergantung, jangan-jangan kita kalau doa tadi to the point,
langsung, ya Allah ampuni aku, ya Allah kasih aku rezeki yang banyak, ya Allah ini aku punya masalah kaza wa kaza, tanpa didahului tadi pengakuan dosa. Itu diantaranya. Kemudian baca juga sholawat. Jangan lupa, sebab kalau tidak didahului dengan sholawat, doa kita ini masih tertahan antara langit dan bumi, di tengah-tengah, belum tembus ke sana. Inilah jangan-jangan yang sering menjadikan doa kita menjadi terhambat. Ini diperkuat lagi dengan hadis bersumber dari Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, menceritakan, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaidun, saat Nabi ini sedang duduk-duduk di tengah-tengah kami, irdakhala rajulun, tiba-tiba ada seseorang lelaki yang dia ini berdoa. Doanya ini langsung, Allahumma firli warhamni, Allahumma firli warhamni, ya Allah ampuni aku, kasihani aku. Mendengar doa model begini, segera Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bereaksi, ajilta ayyuhal musol, kamu ini terlalu terburu-buru dalam berdoa model begini. Kamu doa langsung keisi nih, langsung ya Allah ampuni aku, ya langsung aja gitu, nggak ada pendahuluannya. Maka kata Nabi, idza shallaita faq'adta, jika kamu ini mau berdoa kepada Allah, kamu telah duduk, fahmad, pujilah Allah, bima huwa ahluh wa sholli alaihi tsummad'uhu, pujilah Allah sesuai dengan kedudukan Allah. Puji dulu Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu apa? Wa sholli alaihi, baru kau ikuti sholawat kepadaku untukku. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Paling tidak segitu. Ya, lebih sempurna seperti kita sholawat dalam sholat saat tasyahud. Ya, baru kata Nabi, setelah kau puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Ya, atau redaksi lain yang intinya memuji pada Allah, diikuti dengan baca sholawat, baru tsummad'uhu. Setelah itu barulah silakan kamu berdoa. Kau mau apa? Hadis ini belum selesai. Ya. Lalu disambung, tsumma shalla rajulun akhar ba'da dzalika. Lalu setelah itu datang lagi lelaki lain, dia berdoa, fahamidallah wa shalla ala nabi sallallahu. Tapi kalau laki-laki yang ini sebelum doa dia memuji dulu, fahamidallah, tahmid kepada Allah, dan baca sholawat dulu. Maka kata Nabi SAW, ayyuhal musol ud'u tujab, hai Anda yang berdoa cara begini, silakan kau doa, doamu akan dikabul oleh Allah, karena didahului hamdalah dan sholawat. Ini saudaraku, jadi di sini penting ya, bahwa selalu kita kalau berdoa hendaklah selalu awali dengan hamdalah, juga dengan sholawat. Dan sholawat ini juga dibaca pula, bagus pula, seperti yang dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah dalam Tashihud Du'a di halaman 23, bisa dibaca di awal sholawat ini. Akan doa kita mulai hamdalah, di tengah-tengah juga sering kita selingi, dan juga di akhir doa, wal martabatus tsalitsa, ya, dan tingkat yang ketiga ini ya ada semua, ada yang di awal tengah akhir ya, kemudian martabat kedua di awal dan akhir, yang ketiga di awal saja katanya ya. Yang sempurna tentu di tiga tempat ini. Demikian penjelasan Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullah dalam Tashihud Du'a halaman 23. Ini adab. Jadi sekali lagi, kalau kita mau doa ikhwan, jangan lupa saudaraku ya, setelah kita juga mengaku kita banyak dosa ya, kita minta ampunan Allah, baca hamdalah, puji Allah, baca sholawat, baru kita ke apa doa yang mau kita minta. Kita lanjut sekarang ke 13 ya.
Kita ini sering meminta kepada Allah, tapi kita bersamaan dengan itu tidak pernah memperhatikan tentang apa yang selama ini kita makan, yang selama ini kita kenakan. Bagaimana Allah akan mengabulkan doa-doa kita sementara jalan cara kita makan, pekerjaan kita haram, dari jalan menipu, korupsi, apalagi kesyirikan, kemaksiatan. Kita memberi makan anak istri kita dengan cara yang haram, ya, dengan cara menipu. Bagaimana setelah itu kita tak malu meminta kepada Allah dan berharap doa kita dikabulkan? Makanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim nomor hadis 1015, beliau menceritakan ada seseorang yang sebetulnya orang ini sedang dalam safar. Kita tahu salah satu doa mustajabah itu yaitu doa orang yang dilakukan dalam kondisi safar. Itu doa orang yang dikabulkan. Tapi orang ini walaupun doa dalam posisi waktu mustajabah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang ini yamuddu yadaihi ila sama, orang ini menjulurkan tangannya ke atas langit, yang merupakan salah satu ada doa yang tadi Anda sebutkan. Seraya berkata, ya Rob, Tuhanku, Tuhanku, dia minta sesuatu kepada Allah, kata Nabi. Tapi wa mat'amuhu haram, makannya, ya, baik zatiyahnya maupun sumber perolehannya dari cara yang haram. Wa mashrobuhu haram, minumnya juga haram. Wa malbasuhu haram, pakaian yang dia kenakan baik untuk dirinya maupun yang dia berikan untuk keluarganya dari hal-hal yang haram. Wa hudiya bil haram, segala pendek kata, segala sesuatunya dia peroleh dari cara yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, kata Nabi, bagaimana Allah akan mengabulkan doa dari orang yang model begini? Ya pantesan. Ini Sahih Muslim 1015. Orang berdiam, ya Tuhanku, ya Tuhanku, tapi tadi, ya, dia makan, minum, pakaian, usaha, segala aktivitasnya tak jauh dia peroleh dari cara-cara yang haram. Maka inilah yang menjadikan bagaimana Allah akan sudi mengabulkan doa orang yang semacam ini. Dan terakhir yang perlu Anda ungkap dalam kesempatan ini, dan ini adalah kesalahan yang paling sering kita lakukan, yakni kita ini, saudaraku, biasanya hanya berdoa dikala kita sedang ditimpa musibah. Kalau kita duit lagi penuh, kalau lagi kerjaan enak, ya kita lupa doa, udah masalahnya sudah seolah-olah beres. Nanti begitu datang musibah baru, ya Tuhanku, dia baru jerit-jerit manggil Allah. Seakan-akan kita ini tidak punya adab, seakan-akan diposisikan seperti semacam dalam tanda petik PMK, pemadam kebakaran, dibutuhkan kalau lagi kita susah. Pas senang, Allah kita lupakan. Makanya dalam terkait ini, Nabi kita mengingatkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, ya, 3383, yang kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Shahihul Jami 629 hasan, man sarrahu ayyastajiballahu lahu inda syada'id wal qarb, barang siapa yang menghendaki agar doanya dikabulkan Allah saat dia ditimpa kesulitan, kesusahan, dia pengen cepat dikabul oleh Allah agar Allah proses doanya segera Allah kabulkan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal yukthir du'a firraha, hendaklah dia juga terus memperbanyak doa di saat dia dalam kondisi lapang, lagi enak, lagi banyak duit, kerjaan lagi bagus, job kerja lagi banyak, tetap dia doa kepada Allah. Dan ini yang sering kali terjadi pada kita. Kita ini kalau lagi enak, lagi sehat, lagi banyak duit, kerjaan lagi ajib,
Allah disingkirkan. Pas kita mulai datang musibah, kita baru menyuruh, ya Tuhanku, ya Rob, mengapa begini begitu? Allahul musta'an. Kita ini tidak memiliki adab yang baik kepada Tuhan kita. Maka jika kita mau ditolong Allah dalam keadaan sulit, selalulah ingat Allah di saat kita dalam keadaan senang. Saudaraku, semoga apa yang Anda sampaikan ini, yakni 14 kunci masalah terkait doa kita, dapat dipahami dan menjadi koreksi buat kehidupan kita sehari-hari, terutama saat kita berinteraksi dengan Rob kita, saat kita berdoa kepadanya. Semoga Allah selalu mendengarkan doa-doa kita, mengijabahi doa-doa kita, dan memaafkan segala dosa dan kesalahan kita. Kita tutup kajian kali ini dengan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammadin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.